Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di sini, penyuluh agama Hindu non-PNS, Kecamatan Banjarangkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kami melanjutkan, izinkan kami mengawali dengan panasnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Jero Madeluh Trimesti Lestari bersama rekan-rekan penyuluh kecamatan. Di sini kami akan membahas mengenai pentingnya penanaman pendidikan agama Hindu pada anak usia dini di lingkungan keluarga. Baik, dari permasalahan yang kita temui di masyarakat, terkadang anak susah kita arahkan untuk mengikuti. Ya, seperti kegiatan yang sering kita lakukan yaitu pada saat persembahyangan. Yang mungkin dari teman-teman bisa memberikan tanggapan bagaimana cara kita mendidik anak-anak agar lebih memahami agama Hindu tersebut. Untuk kesempatan dan waktunya saya persilahkan, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan tanggapan. Mimin, mungkin bisa memberikan tanggapan bagaimana tips atau cara kita mendidik anak untuk bisa lebih memahami agama Hindu. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, berbicara mengenai anak otomatis ada batasan usia. Kita tidak bisa bicara kepada anak disamakan dengan bicara kepada orang dewasa. Itu kenapa biasanya usia anak-anak itu lebih rentan dia mengikuti orang dewasa. Jadi ketika kita diposisikan sebagai orang tua hanya menyuruh anak, itu tidak akan mempan. Tapi ketika kita diposisikan sebagai orang tua tetapi bisa mencontohkan langsung bagaimana perilaku yang baik atau bagaimana tata cara beragama di lingkungan keluarga dengan baik, otomatis anak-anak akan memulai dia untuk mengikuti dari perilaku orang tua tersebut. Salah satu contoh misal, ketika anak kecil itu dia bisa disuruh, misalnya tergantung usia, karena sini bahasanya usia dini. Jadi ketika dia sudah bisa dimintai bantuan, dia tolong bantu ibu bantuin metanding saiban. Jangan disuruh aja dia bantu metanding saiban, tapi didampingi dengan metanding saiban. Begini caranya. Tapi setelah itu, ayo kita aturkan. Pasti ketika dia melakukan praktek langsung, mengaturkan sesajen tersebut atau mengaturkan saiban tersebut, dia akan muncul pertanyaan, apa sih tujuannya ibu harus maturan saiban? Dari sana orang tua udah mulai memberikan pengertian, sehingga itu udah termasuk bagian penanaman nilai agama di lingkungan keluarga. Ya, tadi menurut Mbak Wiwin adalah tergantung usia. Bagaimana karena setiap usia anak penerimaannya berbeda. Mungkin dari Nengah atau Mbak Eka, Sugi mungkin mau memberikan tanggapan mengenai pentingnya memberikan pemahaman nilai agama. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan memberikan tanggapan, ya bukan sih tanggapan, menambahkan tips bagaimana caranya agar anak itu bisa memahami ajaran agama di usia dini. Nah, seperti yang dikatakan Wiwin, anak itu tidak seperti orang dewasa ya. Ada teori tabula rasa. Anak itu seperti kertas putih yang siap diisi oleh orang dewasa. Kalau kita menulis kertas putih itu baik juga perilaku yang akan dilakukan oleh anak itu. Tadi Wiwin mengatakan anak bisa kita lewat bantan saiban ya, bagaimana seharusnya dilakukan, apa tujuannya. Dari sejak hamil juga bisa kita lakukan ya. Seperti saya pernah mendengar tutur pedande. Pernah saya mendengar bagaimana caranya agar anak itu lahir dengan suputra ya, menaati ajaran agama. Misalnya dengan
sering ketika kita hamil sering mendengarkan kidung-kidung keagamaan, kemudian sering kita membaca kitab-kitab suci Weda. Nah, kalau kita sejak hamil sudah mengenalkan anak kita di dalam kandungan ajaran-ajaran suci, pasti anak itu lahir dengan suputra dan pasti akan taat dengan ajaran agama yang pastinya didukung oleh kedua orang tuanya dan lingkungannya. Kalau lingkungannya sudah bagus untuk mendukung tentang ajaran agama itu, anak itu pasti lahir dengan baik, taat dengan ajaran agama. Baik, itu aja. Saya kembalikan kepada Jerul. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan. Dari Mbak Eva mengatakan lingkungan keluarga itu sangat penting peranannya untuk mendidik anak. Nah, mungkin dari Mita ada tanggapan lain lagi? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut Tiang, dari beberapa pemaparan Mimin dan Bu Eka, memang seperti itu. Dan apabila sudah kita lakukan atau laksanakan hal seperti itu, sebaiknya kita sambil memberikan reward, dalam artian semangat dan hargai dia setiap perilaku yang baik dari dia. Itu saja menurut saya. Berarti reward ya, karena memang benar sih, reward itu sangat penting untuk anak, dimana ketika dia sudah melakukan sesuatu yang kita kita minta ya, ketika kita tidak memberikan reward, terkadang anak-anak enggan untuk melakukan itu lagi. Nah, selain reward, mungkin dari teman-teman yang lain, Sugi mungkin ada tanggapan? Terima kasih untuk waktunya. Mungkin Tiang ini setuju dengan pendapatnya Mbak Wiwin, Mbak Gita, dan Mbak Eka tentang gimana sih mengajarkan anak itu biar melakukan kegiatan agama itu supaya lebih semangat. Ya, setuju dengan seperti itu. Kita itu tidak bisa mengejas anaknya itu harus berdiri, padahal dia itu usianya masih belum waktunya untuk mendapatkan hal tersebut. Kita itu seperti bertahap, step by step, memberikan dia pemahaman dan ajaran agama. Kita juga bisa berikan dia semangat untuk bisa lebih maju, semangatnya untuk melakukan kegiatan agama itu. Dan kita juga bilang seperti itu, bagaimana kita mendidik anak yang sutra, bagaimana kita mendidiknya agar menjadi anak yang sutra. Dan kita juga sebagai orang tua ataupun orang dewasa harus bisa mendampingi mereka, karena mereka itu masih ya perlu menjalani sesuatu itu tidak bisa sendiri, karena mereka itu butuh pengalaman, tidak bisa hanya berjalan sendiri dengan hati mereka. Mereka itu masih yang seperti mereka bilang masih bekas titik yang perlu kita koreksi dengan cinta seperti apa. Cinta yang baik akan menjadi suatu hal yang baik, tapi kalau cinta yang buruk akan menjadi hal yang buruk. Anak kecil itu juga seperti cermin, dia akan memantulkan apa yang dikasih. Terima kasih, itu menurut Sugi tadi ya, pendapat dari Sugi. Baik, saya lanjutkan. Dari Menengah Widiarni mungkin ada tanggapan mengenai pentingnya penanaman agama Hindu terhadap anak. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut pengalaman pribadi saya mempunyai seorang anak laki-laki di rumah yang tadinya dia tidak mau melaksanakan persembahyangan atau mebanten istilah Balinya. Terus saya berikan dia pemahaman bahwa yang mebanten itu tidak harus wanita saja, tetapi lelaki juga bisa melakukan persembahyangan atau mebanten itu sendiri. Jadi lambat laun lama kelamaan setelah anak yang paham, dia bisa memahami ajaran agama, jadinya dia mau mempraktekkan dan dia mau menghubungkan seperti itu. Dari saya sekian. Itu dia. Berarti tidak harus wanita ya, laki-laki pun juga bisa. Ya, saya lanjutkan, mungkin dari Muaridina ada tanggapan lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Tiang. Tiang juga mempunyai pengalaman pribadi. Tiang mempunyai anak yang awalnya tidak mau sembahyang. Tiang berikan dia pemahaman dan Tiang juga tidak memaksa. Tiang mengajarkan dengan cara Tiang sendiri. Artinya Tiang setiap hari melakukan sembahyang,
pada akhirnya terus yang kasih contoh jadinya dia itu penasaran kenapa kita harus sembahyang. Pada akhirnya setiap yang sembahyang dia ikut sembahyang. Jadinya kita tidak memaksa si anak itu untuk sembahyang, untuk melakukan sembahyang, tergantung moodnya dia. Kita mengikuti mood anak ya. Iya. Itu dari Muari yaitu moodnya anak. Yang penting kita sudah ada niat ya untuk mengajak. Ya mungkin dari Yani ada tanggapan lagi. Kalau dari saya pribadi sama seperti Mbak Ari, saya juga punya pengalaman punya adik yang malas banget kalau untuk sembahyang. Karena orang tuanya sendiri, bapaknya itu malas sembahyang, jadi dia kata mereka itu apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilakukan kan itu yang dikerjakan. Mungkin secara tidak langsung anaknya itu mengikuti, lihat dia orang tuanya tidak sembahyang, dia juga malas sembahyang. Tapi karena saya sebagai kakak, saya dengan memberitahu sedikit demi sedikit bahwa sembahyang itu penting, bukan hanya untuk diri kita, tapi kan kita juga bisa melakukan. Jadi saya melakukan pendekatan terhadap adik saya. Setiap hari saya kasih tahu, tidak dengan kasar, tapi saya memberitahu itu pendekatan yang hati-hati juga, kasih tahu itu dengan santai, karena dia tipenya kalau dikasih tahu dengan keras nggak akan masuk ke otaknya. Jadi kalau dikasih tahu dengan baik-baik pasti mau dilakukan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya malah dia sendiri yang kadang pas kainan itu mau Ani Mai aja mau bakti. Akhirnya saya kan gini, oh jadi ini hasil saya ngasih tahu adik saya orang tuanya mungkin karena sibuk bekerja tidak ingat memberitahu anaknya untuk sembahyang. Jadi saya merasa karena kesenangan tersendiri dan adik saya sekarang sudah ingat sembahyang. Jadi sedikit saya mungkin lebih pendekatan untuk anak yang sesuai dengan karakternya. Mungkin dari yang lain sudah cukup. Saya sedikit mau menambahkan, saya mendengar dari jawaban semua teman-teman baik sekali, bahkan ada yang sharing mengenai pengalaman pribadi memiliki putra atau putri. Dan pada dasar garis besarnya yaitu tentang praktek keagamaan, meminta atau mendampingi anak untuk kegiatan sembahyang. Untuk para orang tua, jangan sampai lupa bahwa di era globalisasi sekarang, belum lagi dibarengi dengan kasus pandemi, sekarang banyak anak-anak bahkan remaja atau masih balita yang sudah bisa megang gadget. Jadi jangan sampai hal itu menjadi bumerang bagi orang tua. Orang tua lengah, jadi anak-anak itu lebih akrab, lebih dekat dengan gadget dibanding orang tuanya. Nah, ini menjadi peluang untuk semua orang tua untuk memberikan nilai-nilai keagamaan lewat cerita. Jadi cerita keagamaan atau cerita tentang lontar, siap selam atau apapun, si uboh, iuboh kan ada tuh. Itu tuh banyak mengandung nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai-nilai kehidupan. Dari sana selain kita menanamkan nilai pendidikan ke anak, kita juga bisa mendekatkan diri kepada anak sehingga anak itu punya kedekatan kepada orang tuanya. Jadi pesan saya pribadi kepada orang tua yang bisa mungkin menonton video ini, jangan sampai barang kecil itu, gadget itu bisa memisahkan kedekatan orang tua dan anak. Jadi Itu dari Mbak Wiwin. Dari yang lain baik, dapat saya simpulkan dari kegiatan sharing hari ini, yaitu yang pertama, poin pertama adalah orang tua, di mana orang tua berperan penting dalam keluarga untuk mendidik akan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Selain kita menanamkan nilai-nilai agama, perlu juga adanya praktik langsung agar si anak mampu melihat dan bisa melakukannya. Setelah mereka melaksanakan, wajib untuk orang tua memberikan reward kepada anak agar mereka tidak merasa down atau jenuh, karena kita tidak memberikan reward pada mereka. Karena pada umumnya anak-anak senang diberikan
apa istilahnya, penghargaan gitu. Jadi untuk orang tua penting ketika kalian meminta bantuan pada anak, entah maksimal ataupun tidak, tetap kita sebagai orang tua memberikan reward. Selain itu, kita juga menyesuaikan dengan usia, karena usia setiap anak, cara mereka menerima itu juga berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan ego kita sebagai orang tua, harus seperti ini, harus seperti itu, tidak bisa. Kitalah sebagai orang tua yang mengikuti bagaimana si anak agar orang tua bisa masuk ke ranah si anak itu, sehingga lambat laun kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu juga pada orang tua, seperti kenyataan di lapangan, kita sebagai orang tua biasanya terlalu membiarkan anak begitu saja memegang gadget. Nah itu tolong dikurangi, lebih dekatkan diri kita sebagai orang tua kepada anak, berikanlah mereka pemahaman agama sejak usia dini, biar tidak nanti ketika mereka dewasa mereka jauh dengan yang namanya agama, apalagi pada zaman sekarang jauh dengan leluhur, agar tidak, istilah Balinya ke mare sakit mare inget. Jadi pesannya, semasih kita sehat, semasih kita bisa, berikanlah penerapan kepada anak, berikanlah contoh yang baik di dalam keluarga, bahwa pentingnya penanaman nilai agama dalam keluarga. Baik, hanya sekian yang bisa kami sampaikan di sini. Apabila ada salah ucap atau mungkin tidak bisa diterima di hati para pemirsa yang menonton video ini, kami penyuluh agama Hindu Kecamatan Banjarangka memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, untuk akhir kata saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.